Nah, maka Pak Arif sebelum kalian bertanya ya, kalian bertanya, Pak Arif akan mengulang kembali ya, bagian-bagian apa sih yang harusnya ditampilkan gitu ya. Karena mungkin kemarin dari penjelasan saya mungkin teman-teman masih belum punya gambaran ya. Sepertinya harus saya jelaskan kembali begitu agar nanti kalian juga bisa meng-cross check begitu ya. Meng-cross check apa sih yang harus ada, apa sih yang tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Kemudian komponen itu akan berkaitan dengan yang mana gitu ya. Sehingga kalau misalkan di pertemuan ini nanti latar belakang kalian sudah clear ya, maka 2 pertemuan besok bisa kita kejar untuk di bab 2 dan bab 3-nya gitu ya. Memang nanti yang agak berat biasanya nanti di bab 3 juga ya. Kalau bab 2 insya Allah kajian teori itu teman-teman insya Allah bisa jauh lebih cepat gitu ya. Nah, tetapi untuk bab 3-nya karena dia memiliki teknik analisis data ya atau proses analisis data, maka saya sarankan untuk teman-teman semua bisa menggali lebih dalam terkaitannya dengan itu. Nah, kembali ya kaitannya dengan itu, maka di sini Pak Arif akan coba share screen kembali, yaitu kaitannya dengan sebentar. Kok ini sebentar. Oke, di sini ada yang berencana melakukan penelitian kualitatif. Siapa? Mbak Julia? Oke, Mbak Julia, Mbak Aini, sisanya yang lain? Oke, Mbak Titrin ya. Mbak Titrin kualitatif juga, terus? Oke, Mbak Sania? Oke. Nah, jadi mungkin nanti ini akan sedikit berbeda ya kaitannya dengan latar belakang ini ya. Tetapi ini konsepnya nanti silahkan ditangkap ya. Silahkan ditangkap. Insya Allah latar belakang itu konsep berpikirnya hampir sama. Cuma nanti ketertarikan risetnya yang mungkin akan sedikit berbeda gitu ya. Nah, teman-teman, maka ketika kita kembali ke konsep kerangka di dalam latar belakang ya. Jadi latar belakang itu Nah, sebelum kalian membuat latar belakang ya, pastikan kalian harus sudah mempunyai yang namanya 4 bagian ya. 4 bagian kemarin yang sudah saya tuliskan yaitu adalah yang namanya adalah kondisi ideal. Ideal, kemudian kondisi di lapangan ya. Kemudian adalah solusi ya. Kemudian yang terakhir adalah ketertarikan penelitian. Nah, 4 hal ini harus sudah terkonsep dulu dan di sini tidak boleh hanya kalian ya itu gitu aja ya, tetapi kalian juga sampai ke dalam isinya
gitu ya, sampai ke dalam isinya. Nah, bagaimana cara menguraikan keempat komponen ini, gitu kan? Yang pertama adalah kondisi ideal sudah Pak Arif jelaskan kemarin bahwa kalian menjelaskan pentingnya variabel yang akan kalian tingkatkan, ya. Itu kalian harus benar-benar paham, ya. Ambil dari berbagai referensi, berbagai sumber yang itu menjelaskan pentingnya variabel yang akan kalian tingkatkan, gitu ya. Ini khususan untuk penelitian eksperimen ya, eksperimen. Jadi kalau kalian ingin meningkatkan suatu kompetensi atau apa, kalian harus tahu pentingnya itu gitu ya. Ketika itu misalkan IPA ya. IPA di situ pentingnya apa sih IPA itu gitu kan. Maka kalian bisa menjelaskan dulu pentingnya IPA boleh, atau kalian menjelaskan dampak ketika orang itu tidak bisa IPA itu apa gitu ya. Misalkan kalau kita tidak bisa IPA itu adalah bahwa orang itu dia akan tidak memiliki kemampuan naturalis gitu ya. Kemampuan naturalis kan sangat dibutuhkan untuk kehidupan gitu ya. Nah, maka kalian boleh membahas terlebih dahulu kaitannya dengan kemampuan naturalis gitu ya. Jadi kalian berawalnya dari menjelaskan apa? Kemampuan naturalisnya itu. Kemampuan naturalis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap manusia gitu ya misalkan. Kemudian kemampuan naturalis ini dibekalkan kepada setiap orang pada saat mereka mulai berumur berapa tahun. Ya. Itu menurut siapa misalkan. Ya. Kemampuan naturalis harus diajarkan bertahap, tahap demi tahap. Ya. Tahap pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di situ kemampuan naturalis salah satunya didukung oleh mata pelajaran IPA gitu ya. Nah, maka di situ sebelum kita berbicara terkait dengan IPA, kita boleh membahas kemampuan naturalisnya dulu gitu. Nah, maka teman-teman juga tidak harus ujuk-ujuk IPA gitu ya. Tetapi boleh menghasilkan ke dampaknya seperti itu dulu. Kemampuan baca tulis misalkan ya. Misalkan di sana adalah seorang public speaking ya. Itu adalah seseorang yang memiliki keterampilan berbicara di hadapan umum gitu ya. Nah, keterampilan berbicara di depan umum ini tadi itu salah satunya dipengaruhi oleh apa? Oh, dipengaruhi oleh apa? Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah salah satu komponen ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, keterampilan berbicara yang diajarkan di sekolah dasar yang seperti apa? Nah, itu teman-teman gambarkan secara utuh dulu. Ya. Nah, itu kalau teman-teman belum bisa menemukan pentingnya variabel yang akan kalian tingkatkan itu tadi, maka kalian tidak akan pernah bisa membangun pentingnya penelitian ini dilakukan. Gitu ya. Nah, maka nanti silahkan kalian membangun itu sekuat-kuatnya gitu ya. Dan hindari kata-kata menurut ya. Menurut siapa, ini apa gitu ya. Menurut siapa, ini apa. Di dalam latar belakang, hindari hal-hal semacam itu. Sebisa mungkin kalau kalian menggunakan kutipan ya, diusahakan menggunakan kutipannya tidak langsung gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung gitu ya? Kutipan tidak langsung itu adalah kutipannya pernyataannya muncul dulu ya, baru si ahlinya ini munculnya di belakang gitu ya. Sehingga antara kalimat yang satu dengan yang lain itu tidak terpisahkan gitu ya. Konteksnya mengalir gitu ya. Kayak tadi menjelaskan kemampuan naturalis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap manusia ya. Kemampuan naturalis dipengaruhi salah satunya adalah oleh mata pelajaran IPA. Nah, ini menurut siapa gitu. Ya. Jadi kalimat di dalam paragraf itu harus saling bersautan gitu ya. Kan kalau jadi misalkan kita tambahkan menurut ya, itu latar belakang kita jadi tidak kayak referensi ya. Jadi kita seolah-olah terlalu terbawa dengan pendapat orang lainnya itu tadi gitu ya. Padahal pendapat orang lain itu tadi kita hanya sebagai penguat saja, penguat argumen kita gitu ya.
Jadi sebelum kita menulis itu sudah punya alur berpikir bahwa oh, naturalis ini dipengaruhi oleh IPA. IPA ini harus belajarnya tinggi gitu kan. Nah, maka alur berpikir itu dibuat dulu gitu ya. Baru dicari referensi yang mensupport kaitannya dengan itu. Gitu ya. Nah, maka silahkan nanti digali kembali terkait dengan itu. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua ya. Bagian kedua itu akan berkaitan dengan yang namanya ini ya. Bagian yang kedua adalah kondisi di lapangan. Nah, saya lihat dari yang sudah teman-teman tuliskan ya, dari 23 latar belakang yang sudah kalian tuliskan itu tadi, rata-rata kalian menjelaskan kondisi di lapangannya itu langsung menjelaskan hasil observasi, gitu ya. Nah, teman-teman, kondisi di lapangan, kemarin Pak Arif sudah menyampaikan bahwa kalian jangan langsung menyampaikan dari hasil observasi langsung gitu ya. Tetapi bangun sebuah mindset bahwa permasalahan itu terjadi tidak hanya di tempat kalian saja gitu ya. Tetapi juga terjadi di tempat-tempat lain. Gitu. Ya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan bahwa itu terjadi di tempat lain? Ya, kita harus mencari artikel yang dia serupa dengan kita. Ya. Artikel penelitian yang dia serupa dengan kita. Jadi, di kondisi di lapangan di sini, yang pertama harus teman-teman semua cari adalah terkait dengan riset berkaitan dengan variabel yang akan ditingkatkan. Ini harus dijelaskan dulu, ya. Jadi alur berpikirnya kan yang gini. Kita menjelaskan bahwa kondisi ideal itu kan menjelaskan sebuah kondisi di mana sesuatu itu harusnya terjadi gitu ya. Orang harus makan, orang harus minum gitu ya. Itu kan sesuatu yang harus terjadi gitu ya. Nah, maka kondisi di lapangan menunjukkan ya, menunjukkan bahwa orang itu ternyata tidak makan dan tidak minum gitu ya. Nah, tetapi kan ketika kita mengatakan bahwa di suatu tempat ada orang yang tidak makan, tidak minum, itu kan jangan hanya itu di tempat kita saja gitu ya. Tapi kita bangun bahwa mindsetnya adalah bahwa kejadian tidak makan dan tidak minum itu terjadi di beberapa tempat gitu. Nah, maka hasilnya berkaitannya dengan apa? Dengan kondisi yang ada di lapangan di beberapa tempat tadi. Mengambilnya dari mana? Dari riset-riset terdahulu. Gitu. Nah, maka di situ kita bisa menceritakan, oh, apa? Orang harusnya makan 4 kali. Namun, ya, namun di daerah, ya, misalkan di daerah Kulon Progo itu orang hanya makan saja tanpa minum selama bertahun-tahun. Ah, itu menurutnya siapa? Atau dari hasil temuannya siapa? Gitu. Kemudian misalkan di Purworejo misalkan, ternyata mereka minum saja tidak makan. Nah, itu temuannya siapa? Begitu. Sehingga di situ ya, ketika kita sudah membangun mindset itu dari riset-riset terdahulu, kita baru mendukung itu dengan kondisi yang ada di lingkungan kita gitu ya. Di Kulon Progo tidak minum tapi makan gitu ya. Kalau di Purworejo makan tapi minum tapi tidak makan gitu ya. Nah, maka itu nanti kita tinggal menyatakan bahwa hal yang serupa juga terjadi di tempat kita gitu ya. Di wilayah kita. Nah, ini hanya asumsi saja ya. Ini hanya contoh saja. Jadi tidak makan, tidak minum itu adalah sebuah permasalahan, teman-teman. Ya. Kalau kalian menyatakan bahwa di situ ada masalah kaitannya dengan IPA, ya maka harus dibangun ya. Bahwa permasalahan IPA yang berkaitan dengan topik ini tidak hanya terjadi di tempat saya saja, tetapi ada terjadi juga di beberapa tempat yang lain. Maka dibangun mindset itu. Ya. Nah, maka temukan riset-riset itu sehingga itu akan mendukung riset dari yang sudah
buat gitu ya, sehingga ini akan menjadi apa, continue gitu ya, risetnya akan jadi continue. Dan orang-orang setelah kalian nanti, mereka juga akan menemukan riset kalian gitu ya. Riset kalian, kemudian itu metode cara penyelesaiannya seperti apa, mungkin mereka punya alternatif lain kaitannya dengan cara penyelesaian masalah tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga, kaitannya dengan solusi, ya. Solusi. Ini saya tambahi, baru ditambahkan ya. Ini riset ya apa? Tambahkan kondisi di lapangan. Ya. Kemudian solusi ya. Solusi ini adalah cara mengatasi sebuah permasalahan gitu ya. Nah, maka teman-teman untuk menguraikan yang namanya solusi ini tadi itu harus sesuai dengan konteks permasalahannya gitu ya. Nah, maka di situ solusi kalau saya lihat beberapa sudah mulai menampilkan itu ya. Itu sudah baik gitu ya untuk menampilkan solusinya, tetapi jangan lupa untuk solusi itu adalah sebuah alternatif yang mana dia baru kajiannya secara teoritis, belum secara empirik, belum secara uji coba di lapangan. Gitu. Jadi kalian bisa menjawab permasalahan itu bisa diatasi dengan metode itu tadi, membahasnya secara teoritik. Ya. Secara teoritik. Nah, kalau secara teoritik, maka teman-teman kan belum mengujinya di lapangan gitu kan. Nah, secara teoritik itu maka itu akan apa? Kalian kan pastinya harus punya referensi. Ya. Maka solusi harus berbasis referensi. Ya. Nah, referensi di sini boleh kalian menggunakan buku, boleh menggunakan penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu ya. Atau mungkin mengambil metode lain dari mata pelajaran lain. Boleh saja gitu ya. Karena apa? Solusi ini sifatnya adalah dia diagnosa kita gitu ya. Jadi kita misalkan begini. Kita punya teh ya. Kita punya teh yang dia warnanya bagus, tetapi rasanya tidak begitu bagus gitu ya. Rasanya rasanya warnanya bagus, tapi rasanya tidak begitu bagus. Nah, maka di situ kan kita harus menerapkan sebuah metode penyelesaian gitu ya. Solusinya itu tadi yang berkaitan dengan rasa ya, bukan kaitannya dengan warna. Nah, itu semua akan sangat dekat dengan yang namanya apa? Kajian teoritis itu tadi. Ya. Jadi ketika misalkan kalian pengen mencampur teh dengan mawar misalkan, itu kan kalian harus pahami dulu karakteristik mawar ini apa gitu ya. Kalau dia dikeringkan, kemudian diseduh kembali, keluar tidak aromanya, itu harus ada teorinya. Ketika mawar ini tadi dikeringkan, kemudian diseduh kembali, dia keluar tidak warnanya gitu ya. Nah, itu secara teoritis harus dipahami dulu ya. Jadi teman-teman tidak boleh asal comot gitu ya. Comot solusi ya. Itu aja wah tekoi kita jikuk wae lah gitu. Tidak boleh ya. Dan di situ akan menunjukkan pemahaman kalian ya. Kekuatan kalian dalam memahami masalah ini itu salah satunya adalah kita melihatnya adalah dari solusi yang kalian tawarkan. Ya. Karena apa? Solusi yang kalian tawarkan itu harus basisnya teoritis. Jadi di situ kalian harus bisa menjelaskan. Teh yang warnanya bagus ini ketika dia ditemukan dengan mawar, dia akan menjadi enak. Karena apa? Mawar itu kalau dia dikeringkan kemudian diseduh kembali, maka rasa dan warnanya tidak akan berubah, gitu kan? Nah, maka itu secara teoritis, ya. Perkara nanti ketika dia dicampurkan dengan teh itu tadi aromanya kalah dengan tehnya tadi atau apa, itu hasil temuannya gitu ya. Tetapi secara teoritis kita sudah tahu dulu ya, bahwa mawar yang dikeringkan kemudian diseduh itu dia akan membuat warna air itu akan menjadi seperti apa, aromanya juga akan menjadi seperti apa. Gitu ya.
Nah, ini harus benar-benar dipahami ini, ya. Karena di sini sangat terlihat di latar belakang kalian itu sangat terlihat, ya. Seberapa kuat kalian kaitannya dengan itu. Bahkan saya masih menemukan latar belakang yang satu lembar ya. Itu satu lembar itu tidak perlu kita baca aja kita sudah tahu ya. Bahwa itu belum memenuhi 4 kriteria ini. Gitu ya. Nah, maka teman-teman yang kemarin sudah submit 1 lembar, 2 lembar, ada yang 5 lembar juga ya. Itu semoga itu awal yang indah gitu ya. Awal yang indah, tetapi teman-teman di situ kan sudah berupaya ya. Yang paling tidak 5 lembar itu sudah berupaya mencari berbagai referensi, berbagai kajian ya, kaitannya dengan masalah yang akan kalian teliti itu, gitu. Nah, maka nanti silahkan bisa dikaji ulang. Nah, masuk ke bagian yang keempat. Bagian keempat ini ketertarikan penelitian, ya. Jadi ini hanya uraian saja, pernyataan saja, ya, perkuatan pernyataan bahwa kaitannya kalian tertarik gitu ya, tertarik untuk meneliti lebih lanjut ya, kaitannya dengan masalah yang akan kalian selesaikan dengan metode yang kalian pilih tadi, cara yang sudah kalian pilih tadi, ya, teknik yang sudah kalian tentukan tadi. Sehingga di sana adalah yang bagian keempat ini adalah ketertarikan penelitian sebagai sebuah bentuk penegasan. Ya, sebagai sebuah bentuk penegasan. Nah, kalau itu semua sudah terangkai dengan baik, maka kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan analisis itu jauh lebih mudah gitu ya. Identifikasi masalahnya jauh lebih mudah gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya juga jauh lebih mudah gitu ya. Menentukan tujuan, manfaat itu akan jauh lebih mudah gitu. Ya. Nah, maka ini teman-teman harus benar-benar bisa meramu di bagian latar belakang ini dengan baik karena dia berkaitan dengan banyak komponen gitu. Nah, sebelum Pak Arif lanjutkan, silahkan mungkin ada yang bertanya. Oh ya, silahkan Mas Herlan ya. Oke, oke. Hmm? Oh, mau dibukakan ini latar belakangnya Mas Herlan? Mau dibuka ya? Oke, kita lihat ya. Sebentar. Oke, ini bisa sekaligus untuk apa? Nanti teman-teman ya kaitannya dengan ini. Ini kan 2 lembar ya. 2 lembar, oke. Yang pertama adalah di sini membahas kaitannya dengan pendidikan ya. Nah, maka ini masih masuk bagian pertama saja ya, Mas ya. Iya kan? Nah, ini masih masuk yang namanya adalah kondisi ideal saja gitu ya. Kaitannya dengan ini. Pendidikan. Nah, Mas, ini kan
Ini riset ya, permasalahan IPA yang ingin kamu angkat sebenarnya apa, Mas? Bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Jadi kalau memang guru kurang meningkatkan, guru kurang apa? Optimal ya, menggunakan metode pembelajaran. Nah, permasalahannya di mata pelajaran apa gitu kan? Ya kan? Nah, yang kita tuju bukan gurunya. Yang mau kita tingkatkan bukan gurunya, tetapi adalah kapasitas pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Guru kan hanya sebagai pengantar dia, ya kan? Dan yang akan kita modifikasi perilakunya kan memang gurunya gitu ya. Tetapi tujuan apa yang apa tujuan apa yang akan ingin kita capai kan gitu. Gitu. Kalau IPA ya sudah, maka Mas Irlan harus membangun konsep berpikir bahwa IPA itu penting. Nah, tetapi IPA kan terlalu luas, gitu. Maka kemampuan IPA apa sih yang ingin Mas Irlan fokuskan dalam riset ini, gitu. Kira-kira kemampuan IPA apa? Nah, kemarin sudah mencari riset penelitian yang relevan kan? Nah, di dalam riset penelitian yang relevanmu itu tadi, dia mempermasalahkan apa kaitannya dengan IPA? Keterampilan proses. IPA loh, Mas. Maksudnya yang bermasalah terkait dengan IPA-nya bagian apanya? Kompetensi apa yang sulit dikuasai oleh siswa? Iya. Jadi gini tuh ya teman-teman. Di dalam identifikasi masalah, ya di dalam kita melakukan tujuan penelitian, ya itu kan kita harus mengetahui dulu bahwa kalau dulu pernah ya kita sampaikan bahwasanya ada tujuan nasional, ya. Tujuan nasional itu tadi dicapainya salah satunya adalah melalui tujuan pendidikan nasional, ya kan? Nah, tujuan pendidikan nasional itu tadi salah satunya dicapai dengan melalui tujuan institusional, ya, atau tujuan sekolah ya, masing-masing sekolah itu tadi. Di masing-masing sekolah itu tadi, tapi biasanya memang skip sih dari tujuan nasional tadi langsung diturunkan ke dalam kurikulum, ya kan? Nah, dari kurikulum itu tadi kan ada tujuan di masing-masing mata pelajaran, ya kan? IPA harus bisa apa gitu ya. Kelas 1 itu IPA itu harus bisa apa, matematika harus bisa apa, bahasa Indonesia harus bisa apa. Itu kan ada tujuannya masing-masing yang dirumuskan melalui apa? KI dan KD. Gitu. Diturunkannya dari sana. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu adalah pencapaian di setiap sub kajian, ya. Di dalam setiap sub kajian. Nah, setiap sub kajian itu tadi ya diturunkan lagi kan. Setiap KD ya, KI KD itu kan dia punya indikator masing-masing. Siswa mampu membaca dengan keras, siswa mampu membaca dengan lantang. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran. Ya kan? Di setiap tahapan pembelajaran itu punya tujuan. Nah, makanya teman-teman itu sebenarnya yang menjadi fokus riset kita itu idealnya adalah itu. Ya. Bahwa siswa kelas 1 harusnya dia bisa baca tulis, itu nggak bisa baca tulis gitu ya. Iya kan? Nah, itu jadi fokus masalahnya gitu. Ya, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan apa? Baca tulisnya tadi. Gitu. Nah, maka itu akan menjadi fokus dan itu terjadi tidak hanya di tempat kita tetapi juga di beberapa tempat yang lain, maka di sana kita menawarkan sebuah alternatif solusi gitu ya. Gitu. Nah, kerangka berpikirnya ke sana, Mas. Nah, kalau ini tadi saya lihat ya, sebenarnya tuh penjabarannya terlalu luas gitu. Kalau Mas Irlan menyajikannya adalah mulai dari pendidikan merupakan gitu ya.
Pendidikan merupakan suatu hal yang, nah bisa jadi ini terlalu luas ya, sehingga agak sedikit gerambiang ke bawahnya ya. Nah, kalau misalkan masih kesulitan seperti ini tadi ya, maka Mas Herlan idealnya adalah menjelaskan dulu, membuat kerangkanya dulu saja ya. Yang 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 dibuat kerangkanya dulu adalah kerangka utamanya dulu aja ya, yaitu adalah kemampuan IPA gitu kan. Nah, kemampuan IPA dijelaskan dia adalah sesuatu yang sangat penting gitu kan. Nah, pentingnya di mana? Nah, kamu jelaskan. Kalau kamu merucut kepada satu ya, satu kajian teori yang ingin satu kajian teori pada satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, maka kamu fokus menggali ke sana gitu. Ya. Uraikan, jelaskan sampai IPA itu menjadi benar-benar sesuatu yang sangat penting dalam proses pendidikan gitu. Nah, kali ini kan belum terlihat ya, kalau Pak Alif memang membaca-baca tadi belum terlihat ya. Gitu. Nah, sehingga Mas, antara kondisi ideal ini nanti kan ketika kita balikkan menjadi tadi kondisi di lapangan tadi kan jadi enak gitu ya. Ketika dia memesankan IPA, IPA-nya yang penting itu bagian mana toh gitu kan. Salah satu yang bagian penting dari IPA itu apa toh. Nah, di kondisi di lapangan ya, di kondisi di lapangan itu kita tinggal menjelaskannya adalah permasalahannya adalah IPA-nya itu berkaitan dengan topik ini. Padahal ini penting bagi uraian yang di atas itu tadi, gitu ya. Orang makan orang makan sebanyak 3 kali sehari misalkan, ya. Nah itu penting gitu ya. Karena apa? Kalau dia orang tidak makan 3 kali sehari, dia bisa kena penyakit 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, fakta di lapangannya harusnya membahas kaitannya dengan orang yang tidak makan 3 kali. Gitu. Jangan bahas yang lain ya. Jangan bahas yang kondisi di lapangannya adalah bahasnya adalah orang yang tidak makan enak gitu ya. Nggak bisa. Nah, maka bagian kondisi ideal itu sudah merepresentasikan bagian yang kedua. Ini harus settingannya sudah seperti itu. Gitu ya. Kira-kira bisa ditangkap nggak Mas Sirlan? Bisa ya? Oke, nanti dicoba ya. Dicoba, insya Allah nanti bisa. Nah, ada lagi yang lain, silahkan. Oke, ya Mbak Eni gimana? Ketertarikan penelitian. Tidak harus ada judulnya dulu. Kan ketertarikan penelitian itu terbangun dari gap antara kondisi ideal dengan kondisi di lapangan. Ya, itu terbangunnya di sana. Mm-mm. Mm-mm. Kuantitatif. Oke. Di sini sebelumnya Pak Arif harus mohon maaf dulu ya, karena penelitian kualitatif itu kan jenisnya banyak sekali. Ada yang studi kasus, ya, ada yang dia sifatnya adalah ada yang memang identifikasi, ya, ada yang dia sifatnya adalah ingin membandingkan gitu ya. Nah, maka di sini memang tidak bisa kita generalisir gitu, bahwa alur berpikirnya seperti itu. Tapi kan sebuah riset itu selalu didasari bahwa fokusnya ya, bahwa sebuah riset itu adalah sesuatu proses untuk membuktikan apa yang menjadi ketertarikan kita gitu ya. Ketertarikan. Jadi apa ya? Di sana itu riset itu adalah ingin membuktikan gitu ya. Membuktikan kalau kita mungkin punya diagnosa, kita mungkin punya hipotesis,
Itu kita pengen membuktikannya di sana gitu ya. Nah, maka di sini mungkin Mbak Aini bisa menceritakan sebenarnya ketertarikan risetmu itu sebenarnya pengen menggali apa gitu. Apa Mbak Aini? Mm-mm. Iya. Nah, iya. Nah, lunturnya jiwa nasionalisme. Sebenarnya jiwa nasionalisme sendiri kan banyak sekali ya. Dan Mbak Aini harus memegang dulu yang namanya adalah indikator. Indikator seseorang itu memiliki jiwa nasionalisme itu yang seperti apa, gitu ya. Kemudian jiwa nasionalisme yang muncul di dunia pendidikan misalkan atau di dunia sekolah, itu tentunya indikatornya kan berbeda dengan jiwa nasionalisme yang munculnya di misalkan di perkantoran ya, atau mungkin di mall ya, atau mungkin di tempat-tempat lain ya, di mungkin para pedagang gitu ya. Itu kan jiwa nasionalismenya indikatornya berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian di situ Mbak Aini juga harus punya database terlebih dahulu ya. Punya database terlebih dahulu kaitannya dengan kondisi jiwa nasionalisme yang ada saat ini gitu ya. Nah, itu mungkin dari riset-riset yang terdahulu pernah ada gitu ya kaitannya dengan itu. Nah, itu harus digali ya, ditata sehingga di sini Mbak Aini mau mengukur, iya, atau mau bagaimana? Mengukur jiwa nasionalisme seorang apa? Anak, siswa sekolah dasar atau bagaimana? Oke. Jadi ini mau studi kasus ya. Jadi studi kasus itu akan mengungkap kaitannya dengan kenapa sih ya, kenapa sih jiwa nasionalisme seorang siswa sekolah dasar itu kok sekarang cenderung rendah misalkan. Nah, itu Mbak Aini harus mencari itu datanya itu. Harus menanyai siswanya gitu ya. Kemudian orang tuanya, gurunya gitu ya. Karena kan salah satu kekuatan dalam penelitian kualitatif itu kan ada di triangulasinya gitu ya. Bisa jadi misalkan kalau sekarang teman-teman saya tanya, kalian cinta nggak Indonesia? Cinta gitu ya. Itu nggak bisa jadi ukuran gitu ya. Karena apa? Ketika kita menilai jiwa nasionalisme seseorang, itu kan tidak hanya kita bertanya pada yang bersangkutan saja gitu ya. Tapi kita juga harus menelisik terkait dengan kebiasaannya, perilakunya. Ya sama lah kita kayak menilai keimanan seseorang itu kan kita tidak bisa bertanya langsung kan. Ya sebagian bisa kita tanyakan gitu ya. Tetapi kan ketika kita hanya bertanya langsung kepada siswanya saja kan eh, siswa mana yang dia tidak ingin dinilai baik gitu ya. Nah, maka ketika mereka ditanya, kamu beriman nggak? Ya, saya beriman gitu ya. Sholatnya 5 waktu nggak? Gitu. Ya, enggak gitu ya. Nah, maka itu nggak bisa gitu ya. Maka itu kita harus harus mencari dengan metode lain. Tidak hanya wawancara, mungkin kita juga harus observasi ya. Ya, observasi itu dalam penelitian kualitatif itu sudah kayak detektif ya. Observasinya jangan terang-terangan gitu ya. Kalau terang-terangan apa? Orang yang kita observasi dia akan memodifikasi gitu ya. Gitu ya. Memodifikasi sehingga datanya tidak real, tidak asli ya. Itu ada data pengkondisian. Nah, maka nggak bisa. Kayak kita mau menilai ya, studi kasus ya, siswa di SD mana itu tingkat tingkat kelulusannya misalkan rendah gitu ya. Maka itu tidak bisa kita tanya, loh, Bu kok kemarin lulusannya rendah? Oh iya itu anak-anaknya memang malas-malas gitu ya misalkan. Nah, padahal datanya bukan seperti itu, ya kan? Kita harus meneliti, kemarin kok nilainya kurang bagus. Nah, kita cari informasi dari siswanya dulu, kita cari
dari orang tuanya, lingkungan masyarakat di sekitar ya, apa pendapat mereka tentang sekolah tersebut. Nah, dari ketika kita sudah punya data seperti itu, baru kita wawancara gitu ya. Wawancara ke sekolahnya itu ya. Kita konfirmasi, benar nggak data-data yang kita peroleh itu tadi gitu ya. Kemudian ketika mereka membela gitu ya, membela dirinya, kita sudah punya argumen-argumen. Loh, kemarin katanya siswanya ibu dalam mengajar jarang masuk ke kelas misalkan. Atau mungkin ibu waktu menjelaskan kurang bisa dipahami misalkan. Nah, itu kan bisa kita konfirmasi, Mbak. Sehingga di situ mengungkap ya. Jadi studi kasus itu adalah lebih banyak mengungkap penyebab dari suatu fenomena. Ya, kayak detektif kayak gitulah. Gitu. Nah, ini memang dalam penelitian kualitatif itu yang menjadi instrumen utama adalah teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman sendiri itu dalam proses wawancara, observasi ya, itu lemah ya, maka data yang diperoleh pun akan lemah gitu ya. Nah, data yang dilemah itu biasanya diperolehnya apa? Biasanya pengkajiannya itu dangkal gitu. Jadi ketika kalian menemukan, oh, siswa di sekolah ini dia kemampuannya rendah karena ini saja gitu ya. Nah, maka faktornya hanya A saja gitu ya. Nah, maka itu dalam kehidupan sosial kayaknya jarang ya data seperti itu ya. Bahkan teman-teman saja kalau misalkan ya kita tanya kaitannya dengan bagaimana pendapat kalian tentang Artos gitu ya. Itu pendapatnya akan banyak sekali ya, macam-macam gitu ya. Nah, bagaimana kita meramu itu, mencari titik tengah ya, kemudian menggambarkan suatu kondisi apa sih yang sebenarnya disebut Artos itu ya. Banyak yang mengatakan tempatnya enak, nyaman dan sebagainya, tapi mungkin bagi sebagian yang lain itu tidak senyaman itu gitu. Ya, karena mahal, karena apa, kayak gitu kan. Nah, itu seorang peneliti kualitatif dia harus bisa mengeneralisir itu. Ya, menjadi sebuah pernyataan yang bagus sehingga kita memberikan gambaran gitu ya. Dan itu trust ya, dapat dipercaya. Gitu. Gitu Mbak Eni ya. Kalau memang masih mau di sana ya enggak apa-apa di kualitatif itu, tapi siapkan diri Anda, mental Anda ya untuk mencari data-data yang seperti itu. Oke, nggih. Ada lagi yang lain yang penelitian kualitatif mungkin? Oh iya, silahkan Mbak Sania. Mm-mm. Oke. Nah, ini kan tidak sekali lagi tidak bisa Pak Arief generalisir ya untuk kualitatif. Sekarang Mbak Sania mau penelitiannya kaitannya dengan apa? Membangun iklim dan budaya di lingkungan sekolah. Yakin itu penelitiannya akan kualitatif? Oke. Nah, bedanya penelitian kualitatif dengan kuantitatif ya, ini untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi, penelitian kualitatif itu adalah, sederhananya adalah kita ingin memotret suatu fenomena. Jadi tidak ada treatment di dalamnya, tidak ada perlakuan di dalamnya, gitu ya. Jadi ketika kita, misalkan di sekarang ya, ada fenomena pandemi ya, kalian pengen melihat bagaimana respon orang tua kaitannya dengan proses pembelajaran selama pandemi ini tadi. Nah, maka kalian memotret itu melalui wawancara, angket, kemudian bisa observasi ya, atau mungkin bisa ya checklist dan sebagainya. Itu kalian jadi hadir
sebagai seorang yang akan mempotret suatu kondisi itu kualitatif. Jenisnya banyak ya, ada studi kasus ya, ada yang dia ya salah satunya yang paling banyak ya studi kasus tadi ya, analisis kondisi ya, dan sebagainya. Nah, kalau yang diceritakan Mbak Sania tadi bahwa di sana akan mengubah ya, mengubah suatu iklim suatu sekolah ya, maka di situ kan otomatis ada treatment, ada perlakuan. Nah, maka ini tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah penelitian kualitatif. Ini tetap masuknya adalah kuantitatif, ya. Karena apa? Di sana ada stimulusnya, ya. Ada stimulusnya, ada pengkondisiannya, ada hal-hal yang diupayakan untuk mempengaruhi suatu kondisi. Maka di situ kualitatif, Mbak. Ya, apa? Kualitatif, kuantitatif, Mbak, masuknya. Ya, seperti itu ya, Mbak Sania. Nah, maka di situ Mbak Sania yang pengen ditingkatkan apanya? Iklimnya. Nah, iklim yang seperti apa? Iklim kan banyak sekali. Halo? Nah, ini mungkin yang menjadi permasalahan sebagian teman-teman ya. Jadi, teman-teman masih menganggap itu iklim ya sudah iklim gitu ya. Padahal iklim yang di dalamnya bisa kita turunkan banyak sekali. Budaya apa? Ada budaya membaca, ada budaya membuang sampah, ada budaya bersapa gitu ya, saling sapa gitu ya. Ada budaya-budaya yang lain gitu ya. Nah, maka teman-teman yang rendah dari riset terdahulu yang kalian temukan tadi apa? Kan gitu kan. Nah, maka mungkin ya, ini mungkin kemarin dalam proses penggalian informasi dari artikel yang sebelumnya, ini belum mendalam. Jadi teman-teman kayak Mas Ilan tadi gitu ya, itu juga mungkin dalam proses penggaliannya masih belum mendalam gitu ya. Nah, maka teman-teman nanti dicoba kembali lagi, digali kembali ya. Kayak misalkan kalian dapatnya IPA misalkan. Nah, IPA fokusnya apa? Bahasa Indonesia saja ya. Itu masih ada kemampuan membaca, menulis, berbicara, sama menyimak. Di dalam kemampuan membaca sendiri masih ada subnya lagi gitu ya. Nah, maka di sini kan harus benar-benar kita bisa memotretnya sampai ke dalam sana gitu ya. Sehingga nanti ketika kita menemukan topik, menentukan permasalahan, menentukan treatment yang kita treatment yang akan kita berikan gitu ya. Itu sudah ada referensinya gitu ya. Sudah ada referensi bahwa ini bermasalah gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan masalah itu, kita tinggal mencocokkan saja di lapangan gitu ya. Ya, untuk hasil observasinya ya. Jadi ketika si A, si B, si C, si D gitu ya, mengatakan bahwa siswa kelas 1 mempunyai permasalahan terkait dengan membaca gitu ya. Nah, maka di sini kita tinggal datang ke sekolah, Bu. Kalau di sini permasalahan di sekolah dasar ya, untuk anak kelas siswa kelas 1 permasalahannya apa? Oh iya Mbak, di sini ada masalah terkait dengan membacanya. Sudah langsung klop. Ya kan? Begitu klop, kalian sudah punya referensi solusi, masukkan ya kan? Jadilah sebuah ketertarikan penelitian tadi, kebutuhan akan risetnya tadi. Ya. Nah, sehingga tinggal dilaksanakan saja. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, beda lagi kalau Mbak Sania tadi pengennya adalah memotret ya kondisi iklim budaya yang ada di suatu sekolah ya. Karena mungkin sekolahnya di situ entah itu terlalu baik, entah itu terlalu buruk gitu ya. Maksudnya kondisi iklim sekolahnya itu tadi ya. Nah, maka kalau misalkan terlalu buruk ya kita analisis ya apa faktor-faktor penyebabnya sekolah tersebut itu buruk gitu ya. Iklimnya atau mungkin budayanya buruk. Kita analisis gitu ya. Kita jelaskan. Tetapi ya itu tadi, waktu riset kalian ya kalian minta izin gitu ya, minta izin untuk melaksanakan riset. Tapi waktu proses pengambilan data itu jangan, Pak, besok saya mau ke sekolah, saya mau melihat iklim dan budaya yang ada di sana ya gitu. Maka akan disiapkan semuanya. Ya. Data yang diperoleh nanti jadi tidak original, ya. Nah, maka kalian datangnya hadirnya adalah dengan diam-diam gitu ya. Kemudian menggali informasi dari berbagai orang gitu ya. Nah, maka kayak gitu. Namanya studi kasus.
sama dengan kondisi sekolah yang baik tadi. Sama, ya. Begitu, Mbak Sania ya. Oke, ya. Ada lagi yang lain silahkan yang mau berdiskusi. Nggak ada. Atau mungkin teman-teman yang sudah, wah Pak, kayaknya latar belakang saya sudah sesuai nih dengan yang dijelaskan Pak Arif gitu kan. Bisa kita cek sekalian gitu kan. Nah, kalau sekalian sudah clear kan tinggal melakukan analisis data apa? Masuk ke sub yang berikutnya yaitu identifikasi gitu ya. Identifikasi masalah gitu. Ada tidak? Iya. Ya, silahkan Mbak Nayunda. Hmm, oke. Pengaruh profesi terhadap mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Jadi diagnosanya atau hipotesisnya Mbak Nayunda adalah bahwa orang tua yang memiliki profesi eh, misalkan perkantoran gitu ya, itu ketercapaian ketercapaian apa namanya? Ketercapaian kompetensi siswanya ya itu tidak tinggi gitu ya, atau bagaimana? Oh, kenapa? Mm-mm, mm-mm, gitu. Bukan korelasi ya ini ya. Korelasi bukan, Mbak. Kan tadi kan sebenarnya Mbak kalau kalau dari ceritanya Mbak Nayunda tadi sebenarnya Mbak Nayunda itu tertarik untuk melakukan riset ya, riset kaitannya dengan hubungan orang tua ya atau profesi orang tua terhadap pencapaian kompetensi siswa selama pembelajaran daring di masa pandemi gitu kan. Nah, maka di situ apa itu namanya? Mbak Nayunda jadi korelasi kalau misalkan memang pengen dicarinya hubungan gitu kan. Kan nanti kesimpulan yang akan kamu ambil kan. Ya, kalau ambil adalah orang dengan orang siswa dengan orang tua berprofesi kantoran misalkan ya. Kantoran itu pencapaian kompetensinya seberapa gitu kan. Kemudian siswa dengan orang tua berprofesi misalkan
Ya, selain perkantoran apa ya nanti ya? Misalkan tidak bekerja misalkan atau bekerja di rumah, ibu rumah tangga gitu ya. Pencapaian kompetensinya seperti apa gitu kan. Nah, kesimpulannya akan ke sana kan. Nah, maka itu masuknya ke penelitian korelasi. Ya. Oke, nah nanti silahkan dicari penelitian korelasi nanti masuknya ke mana. Ini sambil tak bukakan juga ya, yang penelitian kualitatif. Ya. Nah, itu nanti kayaknya penelitiannya masuknya ke kuantitatif ya, Mbak Nayunda ya. Oke, begitu. Lanjut untuk yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan. Sudah paham semuanya? Atau bagaimana? Nggak ada ya? Udah ya? Bener loh, kalau nggak ada, Pak Arif sudah menganggap teman-teman semua paham kaitannya dengan latar belakang. Jadi untuk latar belakang yang berikutnya sudah sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Gitu ya, ada 4 bagian tadi. Nah, yang besok yang diunggah itu akan mulai kita berikan penilaian, ya. Oke. Fix ya. Gimana? Oh iya, enggak. Yang kemarin ya sudah lah, yang kemarin karena tadi sudah tak lakukan scanning ya, scanning kayaknya masih jauh semuanya. Nanti kasihan teman-teman nilainya banyak yang jeblok nanti malahan. Nah, untuk yang besok aja karena ini sudah ibaratnya kita sudah diskusi lagi kan. Nah, nanti semoga itu bisa lebih optimal ya besok penilaiannya, penilaian akhir maksudnya. Penilaian untuk latar belakang saya ambil dari tugas yang diunggah ini ya nanti ya paling tidak 1 minggu ke depan ya. Jadi sebelum pertemuan 6 ya, sebelum pertemuan 6 sudah ready semuanya. Kita masih berapa tahun ini? Pertemuan 5, 6, 7 ya, tinggal 2 ya. Tinggal 2. Nah, setelah ini ya nanti Pak Arif jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi masalah gitu ya. Kemudian juga melakukan pembatasan dan bagaimana cara membuat sebuah rumusan masalah gitu ya. Oke. Oke, okay. Siap.
siap, Bri. Lanjut ya. Nah, ini Pak Arif akan share. Kita ambil dari salah satu latar belakang yang sudah disusun oleh teman-teman saja ya. Ini kebetulan tadi yang sudah kebuka punyanya Mbak Aini ya, Mbak Aini. Nah, ketika kita mau melakukan identifikasi masalah ya, kita sudah terlepas dari yang namanya kondisi ideal ya. Jadi waktu kita melakukan identifikasi masalah itu sudah terlepas dari yang namanya kondisi ideal. Kita tinggal memfokuskan diri kepada kondisi di lapangan. Gitu ya. Kondisi di lapangan. Nah, kondisi di lapangannya yang kita ambil apa? Ya tentunya yang berkaitan dengan masalah-masalah gitu ya. Nah, di sini Mbak Aini di sini sudah menyebutkan, jadi saya biasanya mencarinya memang kata observasi, ya. Karena itu menjadi kata kunci bahwa itu adalah terjadi masalah gitu ya. Terjadi masalah di suatu tempat gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman semua lihat ya, berdasarkan observasi yang dilakukan di MI ya, ada beberapa anak yaitu kelas 4 tidak hafal semua sila dalam Pancasila. Ya. Jadi ini boleh diinventaris menjadi satu permasalahan gitu ya. Yang pertama dari sisi siswanya, yaitu anak ya. Anak tidak hafal sila dalam Pancasila. Kemudian tidak hafal lagu nasional ya. Tidak hafal lagu nasional. Oke. Nah, ini sebagai penguat saja. Kemudian mereka juga hanya menghafal Pancasila. Nah, ini jadi terputus kan teman-teman. Ini. Jadi ketika kita membahas Pancasila, idealnya terkait dengan penjelasan ini juga muncul setelah adanya Pancasila tadi. Nah, ini penempatannya ya Mbak Aini ya. Nanti dicek kembali ya. Kemudian di sini lebih hafal atau yang sedang marah. Nah, di sini ternyata observasi dan wawancaranya terpisah ya. Nah, teman-teman, saat kita melakukan proses pembahasan di sini, kalau memang data yang diperoleh antara observasi dan wawancara itu senada gitu ya, senada, maka diperkuat saja berdasarkan hasil observasi dan wawancara ya yang dilakukan pada tanggal berapa, nanti sebutkan ya. Pada tanggal berapa ditemukan bahwa siswa hanya hafal beberapa sila dalam Pancasila. Ya. Tapi kan itu sudah diperkuat tuh, ya. Sudah diperkuat dari apa? Dari hasil observasi dan wawancara. Tambah satu lagi lebih bagus ya. Tapi dua ini sudah mewakili, ya. Kemudian mereka juga tidak hafal lagu-lagu nasional. Ya. Siswa lebih suka menghafal lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu TikTok. Nah, itu dalam proses pembahasannya. Nah, tetapi yang dipermasalahkan adalah bahwa siswa tidak hafal terkait dengan Pancasila dan siswa tidak hafal kaitannya dengan lagu-lagu nasional. Ya. Ini dari siswanya, ya. Nah, faktor penyebabnya jelas ya. Kalau tadi kan karena dia lebih menyukai lagu-lagu TikTok, lagu dangdut dan sebagainya. Kemudian kita cari lagi ya, ada tidak peran guru dalam permasalahan yang sudah muncul tadi gitu. Nah, di sini keadilan kita ya sebagai seorang peneliti bahwa melihat segala sesuatunya tidak hanya dari sisi siswanya saja. Ya. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi gurunya juga. Sisi gurunya berperan tidak kaitannya dengan itu. Ya, kalau dia berperan, gurunya berperan, maka di situ ada satu masalah gitu ya. Ada satu masalah. Kaitannya dengan apa?
Ya, kaitannya dengan tadi, ya, permasalahan yang sedang diangkat tadi, bahwa guru, ya, di sini Mbak ini mungkin bisa dijawab. Di sini sebenarnya fokusnya untuk apa, Mbak? Fokusnya untuk Pancasilanya, lagu-lagu nasionalnya, atau apanya? Nah, kalau Pancasila, maka di sini harus kita juga harus menganalisis, ya, menganalisis sumber permasalahan dari guru, kenapa siswa-siswi ini tadi tidak hafal Pancasila gitu, gitu kan? Padahal di mana? Di ruang kelas biasanya pasti ada itu Pancasila, ya kan? Kenapa mereka tidak hafal gitu ya? Nah, ketika kita lihat dari sisi gurunya membiasakan tidak siswa-siswinya eh, kaitannya dengan proses menghafal Pancasilanya tadi, gitu ya. Atau mungkin kita bisa melihat dari sisi sarana prasarananya. Apakah sarana prasarananya itu mendukung atau tidak kaitannya dengan proses penghafalan Pancasila gitu ya. Jadi judulmu akan fokusnya ini, Mbak. Upaya meningkatkan pemahaman Pancasila gitu ya. Atau bagaimana? Nah, nah, iya, iya, oke. Nah, maka teman-teman nanti seperti ini ya. Jadi memang ini akan diketahuinya nanti setelah kalian masuk ke bagian identifikasi, ya. Kalau bagian identifikasi itu kan pasti nanti akan mengarahnya adalah pada yang pertama, permasalahan yang menjadi permasalahan itu apa, gitu ya. Sumbernya siapa saja, sehingga treatment yang kalian berikan nanti itu sesuai, ya. Kalau ini kuantitatif lah ya. Kalau kuantitatif ya, sehingga ya, kalau memang kendalanya adalah terkait dengan pemahaman siswa terkait dengan mata pelajaran PKN ya, khususnya terkait dengan Pancasila, nah itu harus ditelisik dulu ya. Kenapa mereka tidak hafal, kenapa mereka tidak paham, apakah itu sumbernya siswanya atau gurunya, atau sekolahnya atau apanya lagi gitu, atau lingkungannya. Nah, maka treatment yang kalian berikan akan sesuai dengan diagnosis yang sudah kalian lakukan tadi. Oh, ini yang bermasalah adalah gurunya. Tapi gurunya ini kan bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia tidak punya referensi misalkan. Ya. Dia tidak punya referensi bagaimana cara mengajarkan Pancasila atau cara membantu siswa menghafal Pancasilanya tadi. Nah, kalian hadir dengan metode menghafal Pancasila yang lebih mudah, lebih cepat gitu ya, lebih mudah diingat gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, sama untuk permasalahan-permasalahan yang lain. Kalian juga seperti itu. Ketika kalian terkait dengan IPA, IPA-nya bagian apa, yang salah siapanya, siswanya. Siswa tidak tertarik gitu ya. Ya. Tapi siswa suka lagu-lagu TikTok gitu ya. Siswa tidak suka lagu nasional, tetapi sukanya lagu TikTok. Nah, bisa jadi ya, materi itu tadi dikemas dengan lagu-lagu TikTok kan gitu. Ya enggak? Itu kan bisa seperti itu. Nah, makanya teman-teman dengan mengidentifikasi permasalahan itu tadi, itu sudah mengerucut pada hal-hal yang akan kita teliti tadi. Begitu. Nah, ada pertanyaan dulu untuk proses identifikasi masalahnya ini. Karena ini memang ya gampang-gampang susah ya. Karena sebuah identifikasi itu dia mengerucutnya adalah merucut pada hal-hal yang akan kita tingkatkan tadi. Sudah ke sana juga. Oke. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada permasalahan terkait itu, jadi Pak Arif anggap clear ya. Kalian saya anggap sudah paham, sudah bisa ya, karena tidak ada pertanyaan.
Oke. Nah, sudah tidak ada pertanyaan. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan identifikasi masalah tadi, kita baru bisa melakukan yang namanya pembatasan masalah. Ya. Jadi identifikasi masalah itu tadi boleh diinventaris, semua permasalahan itu boleh. Siswa suka main TikTok, siswa lebih suka tidak suka lagu nasional gitu ya. Siswa lebih suka joget gitu dan sebagainya. Nah, maka itu adalah permasalahan-permasalahan. Tetapi yang difokuskan adalah yang nanti akan mengerucut pada riset yang akan kalian lakukan. Ya. Nah, itu masuk ke dalam pembatasan. Nah, pembatasan tadi ya. Oh ya, saya tambahkan dulu di bagian atas ya. Kalau memang kalian risetnya akan berbasisnya metode, ya, maka pastikan di sana ada permasalahan bahwa guru belum menerapkan metode itu dalam proses pembelajaran. Ya, misalkan metode atau permainan bisik berantai misalkan, ya. Nah, maka di situ ya, guru idealnya belum pernah mengenal atau belum pernah menerapkan metode permainan bisik berantai di dalam pembelajaran itu. Sehingga di sana dalam identifikasi masalah muncul dan itu kita masukkan ke dalam pembatasan masalah. Ya. Tadi misalkan hasil belajar PKN-nya rendah gitu ya. Atau pemahaman kemampuan siswa menghafal Pancasilanya rendah gitu ya. Pemahaman siswanya rendah, kemudian guru belum menerapkan metodenya atau belum menerapkan atau belum mengetahui ya metode yang tepat gitu ya. Nah, maka dengan dua permasalahan ini tadi ya, batasannya ya difokuskannya ya bisa 2 bisa 3, intinya adalah dia berkaitan sudah dengan variabel yang akan kita teliti. Gitu. Itu kaitannya dengan identifikasi dan juga batasan ya. Batasan kita membatasi dari 10 masalah kita hanya fokus pada 2, yaitu kemampuan menghafal dan juga metode yang belum tepat. Nah, maka solusinya adalah maka penelitiannya akan berjudul adalah pengaruh metode ini terhadap peningkatan ya. Nah, terhadap peningkatan hasil belajar boleh ya atau kemampuan menghafal Pancasilanya tadi. Ya, sehingga di situ sudah masuk ke pembatasan, rumusan masalahnya juga jadi enak ya. Rumusan masalahnya adalah apakah metode bla 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 tadi berpengaruh terhadap peningkatan atau tingkat hafalan siswa terkait dengan hafalan sila-sila dan dalam Pancasila gitu ya. Sila-sila dalam Pancasila ya di sila-sila dalam Pancasila siswa siswa SD negeri mana misalkan. Siswa MI negeri mana, siswa MI mana gitu ya. Nah, itu. Maka teman-teman di situ antara identifikasi, batasan, kemudian rumusan itu dia sinkron ya. Dan identifikasi harus diambil dari latar belakang, tidak boleh mengada-ada. Ya, nggak boleh mengada-ada. Nah, di situ kalau sudah kita punya rumusannya, jadi kita juga akan tahu kaitannya dengan tujuan, ya kan? Kalau rumusannya adalah untuk meningkatkan ya, atau untuk rumusannya adalah apakah metode ini berpengaruh, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh metode ini terhadap kemampuan ini, kayak gitu. Ya, itu kaitannya dengan tujuan. Ya, tujuan gampang. Kalau rumusan masalah sudah terbuat ya, tercipta, maka tujuannya nanti mudah untuk diciptakan juga. Nah, yang terakhir adalah bagian pertama ya dalam proposal ya, manfaat ya, terkait dengan manfaat. Nah, manfaat ini adalah manfaat langsung dan tidak langsung ya. Manfaat langsung itu adalah dirasakan oleh institusi atau sekolahnya ya. Sekolahnya, kemudian gurunya, kemudian siswanya, yaitu manfaat riset itu gitu ya. Kemudian manfaat tidak langsungnya adalah kepada para pembaca gitu ya. Pembaca itu kan nanti mereka akan
menambah yang namanya referensi, ya. Menambah referensi kaitannya dengan riset itu. Jadi itu manfaat tidak langsung. Yang manfaat langsungnya adalah manfaat yang dirasakan ke tempat kita meneliti itu tadi. Ya, ada guru, siswa, kepala sekolah juga boleh gitu ya. Atau instansinya. Nah, begitu teman-teman kaitannya dengan proposal bagian pertama ya. Besok kita masuk ke bagian kedua dan ketiga. Silahkan yang mau tanya dulu ya. Nggak ada? Oke, baiklah kalau nggak ada. Terima kasih sekali. Jadi untuk besok ya teman-teman yang dikumpulkan adalah proposal bagian pertama ya. Jadi tidak hanya latar belakang tetapi juga sudah masuk ke dalam identifikasi ya, batasan, kemudian juga rumusan masalahnya gitu. Ya, rumusan masalahnya. Nah, untuk penelitian kualitatif tentunya rumusan masalahnya akan berbeda. Jadi tidak untuk mengetahui efektivitas atau penganut ya, tetapi untuk mengetahui bisa jadi hubungan gitu ya. Bisa jadi kaitannya dengan fenomena gitu ya. Studi kasus kan lebih ke fenomena. Untuk mengetahui kondisi ya sebuah fenomena yang sedang dipotret seperti itu. Begitu teman-teman. Fix ya. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, Pak Arif anggap clear ya. Minggu depan kita bahas bagian kedua ya. Bagian kedua ini nanti yang paling berat di bagian kerangka pikirnya ya. Nah, kerangka pikir itu sebenarnya kita ambil juga dari dari latar belakang juga ya. Maka pastikan ya teman-teman besok latar belakangnya benar-benar sudah final, sudah bagus, sudah fix ya. Nah, maka nanti kita bisa masuk ke kerangka pikir di bab 2-nya jauh lebih smooth ya, lebih mudah dan juga lebih cepat seperti itu. Ya, baiklah kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih sekali ya. Nanti silahkan dibaca-baca lagi ya, banyak-banyak baca sumber referensi ya. Atau mungkin contoh riset-riset lain yang sudah ada ya. Kalian pelajari terkait dengan alur berpikirnya ya. Jadi kalau membaca referensi itu kita baca alur berpikirnya ya. Nah, nanti kalau sudah alur berpikirnya sudah kita dapat gitu ya. Nah, nanti tinggal kita tuangkan ya dalam riset kita. Nah, biasanya yang paling berat adalah ketika kita sudah punya argumen ya, kemudian itu harus didukung dengan sumber referensi yang lain. Nah, itu prosesnya biasanya agak panjang ya. Tetapi di bagian itu juga ya, teman-teman yang sering dinanti oleh pembaca gitu ya. Karena kalian bisa menampilkan novelty, kebaruan, itu salah satunya dari sana. Astagfirullah, udah ngantuk banget ini. Ya, baiklah teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih sekali. Mari kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini ya dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggih, sama-sama. Nggih. Astagfirullah.